Boruto to Blue Vortex Chapter 8 dengan sampul Copper, Jura, dan Boruto. Ini masih terjemahan kasar. Di samping bab pertama tertulis pencarian sinar Boruto yang menyinari Mitsuki juga menyegarkan Eida. Eida sedang mengintip pembicaraan Mitsuki dan Boruto. Boruto berkata kepada Mitsuki, "Aku pernah menjadi mataharimu. Tidak ada orang lain yang dapat mengubahnya. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja." Percakapan beralih kepada Delta, Daimon, Eida, dan Kawaki. Kawaki berkata kepada Eida, "Hei, tunggu apa lagi? Lacak mereka dan ikuti jejak Mitsuki. Cepatlah! Boruto sialan itu akan melarikan diri dari kita." "Sialan." Eida menjawab, "Tunggu." Delta berkata, "Apa-apaan sih sikap agresif itu terhadap Eida-chan?" "Kau menyebalkan," ucap Delta kepada Kawaki. Kawaki berkata, "Marahlah pada dirimu sendiri." Eida berkata kepada Kawaki, "Itu dia, di hutan belasan kilometer ke arah selatan dari gerbang besar." Kawaki menjawab, "Aku tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Ayo pergi, Delta." Delta dan Kawaki pun pergi untuk menemui Boruto. Di perjalanan, Delta berbicara kepada Kawaki. Delta berkata, "Ketika dia bosan denganmu, Eida-chan langsung membunuhmu." Kawaki menjawab, "Setelah saya menyelesaikan apa yang harus saya lakukan, saya akan membuangnya tanpa memberitahunya." Si Kawaki emang benar-benar ya, bajingan. Gila aja si Eida dipermainkan. Beralih ke Sumeka, dia tidak hanya membangunkan kesadaran diriku, namun proses menjadi pohon dewa juga telah dimulai. Berlanjut ke percakapan Boruto dan Shikamaru juga Ino. Shikamaru berkata, "Ini bukan lelucon, pohon ilahi menguras semua kehidupan di planet ini. Dengan benar, apakah itu berarti planet ini sudah mencapainya dan akan berakhir?" Boruto menjawab, belum sejauh itu, tapi jika aku atau Kawaki termakan, itu akan berubah menjadi pohon ilahi yang sempurna, dan itu akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah dunia akan mati." Ino dan Shikamaru yang mendengar jawaban Boruto sangat kaget. Shikamaru berkata, "Berbicara tentang pohon ilahi, Mogekage Matsuri dari tim 10 termakan oleh salah satu kotoran cakra itu dan merubah menjadi pohon. Fenomena serupa juga terjadi pada orang lain, baik pada pria maupun wanita. Apa sebenarnya itu?" Boruto menjawab, "Itu memanfaatkan cakra mereka. Itu sebabnya mereka masih hidup. Tujuan pastinya belum diketahui." Shikamaru berkata, "Boruto, kamu, seberapa banyak yang kamu ketahui?" Tiba-tiba tim sensorik Konoha menghubungi Shikamaru. Tim sensorik berkata kepada Shikamaru, "Tuan Hokage ke-8, ada pesan dari Kawaki. Haruskah aku menghubungkanmu?" Shikamaru berkata, "Tunggu dulu." Kemudian Shikamaru berkata kepada Ino, "Ino, ini adalah komunikasi dari unit sensorik lain. Apakah Anda khawatir ada orang yang menguping pembicaraan?" Ino menjawab, "Setiap tautan bersifat independen dan terpisah. Jangan khawatir. Dalam hal ini hanya Anda yang dapat mendengar kedua sisi." Shikamaru berkata kepada unit sensor Konoha, "Maaf unit sensor, tidak apa-apa untuk menghubungkan saya." Unit sensor berkata, "Baiklah." Shikamaru mulai berbicara dengan Kawaki. "Kawaki, ini Shikamaru, ada apa?" Kawaki berkata, "Eida menemukan keberadaan Boruto tidak jauh ke selatan desa. Aku sedang ke sana sekarang." Boruto, Ino, dan Shikamaru mendengar jawaban Kawaki sangat kaget. Shikamaru berkata, "Itu daerah hutan di selatan. Apakah Boruto berkeliaran di tempat seperti itu?" Kawaki menjawab, "Tidak masalah bagiku. Delta akan melancarkan serangan mendadak dari atas, dan aku akan melakukan serangan dari belakang dia." Shikamaru berkata, "Tenang Kawaki, jangan maju duluan. Dia cukup terampil sekarang. Tunggu saja bantuan datang." Boruto mendengarkan percakapan mereka. Kawaki berkata kepada Shikamaru, "Aku tidak punya waktu lagi untuk bicara denganmu Shikamaru. Aku tidak akan membiarkan Boruto pergi." Akankah Kawaki menemukan Boruto? Sampai di sini dulu ya, soalnya belum saya terjemahkan semuanya.